pandemi awal saya itu di tahun 2019 harus menutup sekitar separuh dari outlet itu. Mas ngurus 3 orang, 5 orang, sama ngurus 500 orang sama. Halo teman bos, kembali lagi bersama saya Hifzioir di Boskes, podcastnya bos dan juga calon bos. Persembahan dari Kementerian Investasi BKPM. Dan buat kamu nih ya teman bos yang doyan makan atau misalnya kamu sekarang sedang punya usaha kuliner, kali ini kita bakal ngobrol sama orang yang sangat mahir sekali di dunia usaha perkulineran. Dia ini bisa disebut adalah raja CEO brand kuliner. Wah, Masya Allah. Luar biasa sekali ya. Nanti kita bakal kulik-kulik nih. Saya juga mau ngulik, siapa tahu saya punya ide kuliner, nanti saya bisa buat juga nih. Kali ini kita sudah kehadiran Mas Wawan, CEO dari SL Corp yang punya sambal layah, pizza apaya, bebek slamet, bumbu ireng Yusan, nasi goreng jor-joran, jago jowo, habis itu de bakso ya mas, kafe WKWK, sambal gebyur, sambal bledek. Ya Allah banyak banget mas. Masya Allah. Apa kabar Mas Wawan? Baik mas. Ya baik ya mas ya. Luar biasa mas. Ini jauh-jauh dari Purwokerto ke Jakarta nih mas. Iya dong, spesial. Wah. Harus ini. Spesial ketemu meeting orang-orang ya, bukan ketemu saya. Iya. Gimana mas kabarnya mas? Baik ya mas. Alhamdulillah baik. Terus Mas Wawan, Ya, Mas. Kayaknya Mas Wawan ini juga tadi setelah ngobrol-ngobrol kayaknya usaha ini juga pastinya bukan murni untuk mendapatkan materi aja ya Mas. Pastinya. Ya. Apa sih sebenarnya visi dan misi dari Mas Wawan bikin usaha kuliner yang banyak ini Mas? Ya, mimpi pertama adalah waktu dulu itu saya karyawan Mas. Jadi mimpi utamanya adalah ingin bermanfaat sebanyak-banyaknya. Yang pertama pastinya untuk karyawan kita, ratusan hampir 1.000 karyawan kita. Yang kedua bermanfaat untuk supplier. Dan yang ketiga ini yang pasti ini bisa menciptakan makanan-makanan dengan harga yang terjangkau. Betul. Jadi semua lapisan bisa makan. Jadi kemanfaatannya besar, menciptakan produk-produk yang enak rasanya, produk-produk yang andal ya, yang semua orang bisa makan. Kemudian dengan jangkauan yang sangat luas. Jadi kelas-kelas bawah itu bisa makan. Kami memberikan produk-produk ataupun dengan berbagai macam merek yang kita keluarkan. Yang utama adalah bermanfaat bagi mereka dengan segala lapisan, mendapatkan makanan yang enak, nyaman, halal, kemudian harganya terjangkau. Itu adalah tujuan utama kita, seperti itu Mas. Luar biasa. Dan hasilnya dari situ kami ingin gunakan untuk kemanfaatan. Misalnya ada pondok pesantren, berbagi nasi box setiap hari. 1.000 nasi box kita bagikan gratis. Itu di antara hasil-hasilnya, mengumrohin karyawan dan sebagainya. Tapi pastinya banyak banget tantangannya dong Mas. Betul. Iya. Apa sih yang paling menantang Mas dari bikin usaha kuliner? Apalagi banyak lagi brand-brandnya. Itu apa Mas? Ya, yang pertama kalau bisnis kuliner itu ada namanya honeymoon period. Oke. Honeymoon period itu terjadi hanya mungkin bisa ada 3 bulan, ada yang 1 bulan, ada yang bisa 1 tahun dan lain sebagainya. Yang kedua pengelolaan SDM, karyawan yang tidak bertahan lama, ya. Yang ketiga ini yang sangat menarik, modal yang gede. Orang pikir wah usaha itu modalnya besar, itu pernah kita lakuin. Dari yang saya tanpa modal, kemudian menggunakan modal besar, sampai sekarang saya punya prinsip bikin usaha itu tidak memerlukan modal yang harus besar. Oke. Yaitu capex Apa itu modal ya. Modal capex. Jangan sampai bikin capek. Gitu. Itu konsep kami yang sekarang kita bangun sejak adanya pandemi ini. Quotes bisa ditaruh di dinding kamar itu ya Mas. Capek jangan bikin capek. Gitu. Nah, itu biasanya yang ketiga adalah tentang modal. Maka teman-teman semuanya, modal ini jadikanlah bukan menjadi nomor 1 halangan, ya. Kemudian yang keempat ya support keluarga. Itu kalau tidak mendapat support keluarga yang penuh, terutama istri, kemudian keluarga, atau orang tua, dijamin ini akan menjadi masalah. Jadi kalau sudah punya keluarga, istri satu-satunya diajak. Seperti kesini saya juga ngajak istri. Gitu Mas. Dan saya pernah ngobrol gitu sama salah satu, dia pengusaha juga gitu. Terus kayak sharing gitu, gimana ya kalau buka usaha kuliner sekarang? Wah, jangan dulu katanya. Ini lagi ngeri kalau kuliner kan modalnya banyak. Besar. Habis itu takut nggak laku gitu.
Nah dulu Mas mengalami ketakutan seperti itu nggak Mas? Saya awal buka malah nggak punya modal. Oh. Saya dulu karyawan Mas. Ya. Saya karyawan, kemudian istri juga karyawan. Tapi karena kita nikah, kemudian kemungkinan besar kita berbeda kota, akan pindah dan sebagainya, maka istri keluar dari perusahaan itu. Begitu dia keluar, akhirnya tidak ada kerjaan kan. Akhirnya istri jualan nasi bungkus. Oh. Nasi bungkus itu kita kelilingin. Ya, kita kelilingin harganya waktu itu cuma 3.500 ya. 3.500 kita jual. Tahu nggak Mas? 80 yang dibikin, kita punya karyawan 3 naik sepeda motor keliling. Jadi dia cuma bawa 30-40. Setelah siang atau jam 10-an, jam 11 ya pulang lagi. Itu kita berangkat jam 5 pagi. Pulang-pulang masih bawa nasi bungkusnya. 30 biji dan sebagainya. Dan itu berlangsung 1 tahun. Dan pulang bawa 30 itu kemudian kita bagi-bagikan. Nah, konsep berbagi pertama kali saya adalah karena terpaksa. Karena terpaksa. Jadi terlatih ya Mas ya. Iya, terpaksa kan kayak ini ilmunya repetition ya. Jadi berulang terus itu akhirnya seperti itu. Akhirnya terpaksa kita berbagi karena sisa. Jangan-jangan malah kok nggak ada sisa nih, jadi nggak bisa berbagi lagi. Nah, begitu nggak ada sisa tambahin aja deh. Tambahin aja ya. Gitu Mas. Awalnya di situ. Jadi konsep usaha kami adalah dari situ mengalir akhirnya ketemulah namanya Pak Haji Slamet almarhum. Nah dari situ saya waktu 1 tahun itu saya nggak punya duit tapi saya masih punya gaji. Saya masih punya gaji, kemudian gaji itu saya gunakan untuk istri nangis terus setiap malam. Ya gimana ini nggak laku, nggak apa-apa kan kamu masih bisa makan, masih bisa minum, masih bisa beli susu anak, masih bisa tidur di rumah yang ini dan sebagainya, masih ada mobil dan sebagainya. Jalanin aja. Inilah ilmu. Ilmu yang pertama adalah kegagalan itu menjadikan kita menjadi semangat. Repetition berulang-ulang itu akan menjadi berhasil. Ya, maka kami ulang terus, rugi kami ulang terus. Akhirnya 1 tahun. Ketemulah namanya Pak Slamet. Begitu kita ketemu Pak Slamet, saya disuruh buka. Ternyata modalnya lumayan waktu itu. Harus bayar ke Pak Slamet dan sebagainya. Kita jual mobil, tapi nggak cukup. Akhirnya kita kerja sama teman. Ya, di Jogja teman saya kuliah. Kita buka, oke lah. Saya duitnya lebih dikit, dia lebih banyak. Oke, nggak apa-apa. Ya udah saya lebih dikit, kita buka. Tahu nggak Mas? Pertama kali Bebek Slamet buka di Purwokerto. Itu di Purwokerto pertama. Bebek Slamet yang punya kita ya. Kan awalnya kan di Kartosuro. Kartosuro. Awal di situ kemudian kami cari kontrakan yang termurah. Yaitu yang tikungan. Kecepatannya tinggi, kita sewa di situ. Waktu itu cuma 20 juta kalau nggak salah. Dan nyewanya hanya setahun atau 2 tahun waktu itu nggak salah. Pokoknya yang termurah dulu, modalnya berkecil. Akhirnya yang terjadi begitu buka nggak ada 1 jam habis. Yang selama ini 5 jam setengah hari jualan nggak habis-habis, ini nggak ada 1 jam habis. Nah itulah berkahnya. 1 tahun kita mengalami pasrah, sabar, akhirnya dapatlah hari itu juga dan seterusnya. Akhirnya bisa nambah tanpa modal besar. Nah, kesini-sini pakai modal. Modalnya pun alhamdulillah ya bisa kita peroleh dari kita sendiri. Ya pernah juga dengan usaha dan sebagainya. Tapi yang kesininya akhirnya kan bikin kalau bikin kuliner itu kan tahu modalnya besar kan untuk beli sewa ruko, untuk bangun, untuk apa dan sebagainya. Maka prinsip kami yang sejak pandemi ini adalah capek jangan bikin capek. Gitu. Itu ya Mas, luar biasa. Siap. Nah terus dari Mas Wawan nih, boleh kasih tahu juga nih ya teman-teman mungkin yang punya usaha kuliner, strategi apa sih Mas yang Mas Wawan lakukan biar usaha kuliner kita itu diincar sama orang-orang yang doyan makan? Ya. Soalnya aku sempat bukan kuliner sih, kalau minuman kuliner juga gak sih Mas? Ya sama. Iya saya aku bikin minuman tuh. Ya gitu sebulan 2 bulan habis itu udah bubar. Karena aku nggak tahu gitu strateginya kayak apa. Pilihlah produk yang disukai masyarakat. Jadi disurvei dulu. Misalnya ayam nih, ayam kayak apa yang berbeda. Kemudian yang kedua, bikinlah value added sebanyak-banyaknya. Misalnya yang berbeda dengan yang lainnya. Itu insya Allah akan booming. Kemudian yang tiga, siapkan strategi marketing yang kuat. Misalnya ini dulu waktu zaman Sambalaya dulu ini ya, kan kita punya strategi masing-masing beda-beda. Sambalaya pertama hadir hanya dengan 8.500, kita tulisi 8.500 misalnya nasi, ayam, ini sambal, kemudian ada lalap komplit, terus bawahnya gede tanpa syarat. Wah, gitu lah. Langsung tuh. Terus kan mahasiswa pada masuk semua. Tapi jangan begitu dulu. Belum tentu mahasiswa berani masuk. Kenapa? Karena Mas kalau jalan-jalan di luar, kalau pada saat pingin cari makan di warung, warteg atau warteg ataupun padang atau sebagainya, yang dicari warung yang sepi atau rame.
Yang rame. Rame. Kenapa rame? Karena kayak ini sudah terbukti enak nih karena rame yang datang ke situ. Oke. Gitu. Terus apa lagi kira-kira? Biasanya kalau aku ngelihat dari tempatnya sih kelihatan bagus atau enggak gitu. Karena itu menentukan bersih atau tidaknya. Ya walaupun itu juga enggak ini ya. Rame itu ada 2 kemungkinan. Kalau saya bersih belum tentu. Iya betul. Yang pertama adalah karena enak. Iya. Banget. Yang kedua karena murah. Kalau sepi bisa ada 2 kemungkinan. Sudah nggak enak, mahal lagi. Nah, maka kita bikin konsep begitu buka harus bikin keramaian. Undanglah teman, undanglah ini. Waktu awal di Sambalaya, saya ngundang teman. Kita undangan pakai promosi ya, biaya promosi dengan undangan. Oh ternyata teman banyak ngasih karangan bunga. Tahu nggak karangan bunga dikasih 30 biji. Dan saya nggak mau ditaruh di dalam. Di pinggir jalan. Jadi begitu orang lewat, dia pasti mikir begini, ini rame ada apa nih? Nengok kanan, nengok kiri ya gitu. Nengok, dikirainya ada orang yang meninggal orang terkenal gitu. Oh kok bukan, kok selamat dan ini. Akhirnya dia berhenti. Tadi apa? Rame. Dia akan berhenti nyoba. Begitu terjadi sore, istri saya tanya, ya itu undangan ya? Undangan semua? Enggak, ini sudah beda lagi. Tahu nggak Mas? Jam sebelum maghrib, Sambalaya sudah habis. Wow. Dengan kita target yang kita inginkan udah naik 2 kali lipat. Wow. Hari kedua sama, terus dan seterusnya. Itu yang pertama, bikin keramaian. Kemudian yang kedua, bikin isu positif. Sekarang kalau waktu zaman 2013 belum media sosial. Nah, sekarang di media sosial bikin isu-isu positif. Banyaklah teman-teman bisa lakukan dengan cara tadi murah. Terus value edit munculin. Nah, kalau teman-teman pingin dahsyat, yang pertama adalah banyakin value edit. Misalnya pesaing kita punya es teh bini-bini ini. Nah, misalnya ukurannya segini, gedein, misal gitu. Betul. Atau rasanya enain. Betul, es tehnya gede banget Mas. Ya, es teh kelas jumbo. Bisa nyelam saya di situ. Gitu Mas. Ya, Sambalaya punya value edit banyak waktu itu. Jadi satu es tehnya gelas jumbo bisa untuk nyelam. Kalau saya belum bisa buat nyelam. Kalau saya bisa untuk gayung. Itu gelasnya. Yang kedua tadi komplit, kemudian murah. Kemudian ya ini yang terus berjalannya adalah cepat. Ya kita bisa punya tagline berani nekat. Ini nekat, kita prinsip nekat. 1000 dalam waktu 2 jam. Mas pernah nggak pesen 1000 dalam waktu 2 jam? Saya dulu nekat berani kasih tulisan 1000 dalam 2 jam. Wow, langsung pesennya kenceng. Gitu Mas. Itu diantaranya. Kalau mau dijelasin bisa 3 jam. Gak apa-apa Mas. Gak apa-apa. Nanti kita ngobrol-ngobrol. Keretanya nanti. Oh keretanya ya. Habis ini langsung ke Purwokerto lagi. Iya Purwokerto lagi Mas. Kayaknya juga Mas Wawan ini salah satu pengusaha yang kayaknya ya banyak kolaborasi dengan beberapa teman-teman ya kayak yang apa Tengku Wisnu Yusan ya Bumbu Ireng Yusan itu sama Mas Tengku Wisnu Adi Jigo bentar lagi sama Mas Rizal Armada insyaallah dan banyak beberapa ustadz kita bantu ya ada Ustadz Lumanul Hakim Ustadz Yusuf Mansur juga bantu kita ya insyaallah semua menjadi kita bareng-bareng karena tadi kenapa banyak orang yang tertarik karena kami memunculkan kemanfaatan. Gitu. Seberapa penting sih Mas kolaborasi ini Mas buat sebuah usaha? Sangat gitu? Penting. Kolaborasi adalah menyatukan sesuatu yang yang positif menjadi satu dan tidak mungkin kita satukan semua tetapi minimal ada insight masuk di situ yang kita bisa gerakkan. Penting banget kolaborasi. Maka teman-teman jangan pernah merasa bahwa kita mampu sendiri. Kalau istri saya selalu ngomong, kenapa kok kita masih seperti sekarang ini? Karena kita banyak tim yang bantu kita. Ya. Dan pada saat pandemi kan usahanya banyak banget nih, brandnya banyak banget. Pasti Mas Wawan juga ngurus legalitasnya kan? Ya pasti harus. Itu. Gimana itu Mas? Ya Mas, kalau legalitas itu dalam setiap usaha wajib dilakukan ya. Ya kalau dulu zaman dulu tahun 2010 dan sebagainya, itu mungkin pada saat kita perizinan kita harus datang, harus ini dan sebagainya. Kemudian datangi kantor belum antri, belum ini sebagainya. Nah, sekarang ini gampang banget, Mas. Gampang banget. Kita sekarang tinggal teman-teman pakai internet, pakai komputer di rumah bisa, HP pun bisa, pakai tinggal masuk ke NIB, nomor induk berusaha. Lah itu pakainya apa? OSS kan? Oh, buat dapetin NIB itu harus melalui OSS. Iya, Ini mudah banget, Mas. Online single submission. Iya, berarti yang usaha-usaha barunya Mas Wawan juga udah pakai itu ya. Dengan itu. Pakai itu ya. Jadi buat teman bos juga
langsung aja ke website oss.go.id. Langsung tinggal isi data-datanya di situ. Klik-klik keluar sebentar. Ya. Santai sambil mempersiapkan semuanya udah keluar. Langsung keluar NIB-nya. Ya, pokoknya jalanin dulu lah. Iya betul. Dengan adanya sistem OSS ini juga bikin lebih mudah, cepat, dan transparan pastinya dalam memproses perizinan usaha. Jadi mantep banget ya Mas. Silakan teman bos diikuti ya. Nah Mas Wawan, kita lanjut lagi nih pertanyaan lagi nih Mas. Mas Wawan ini kan usahanya banyak Mas. Iya Mas. Saya yang ngurusin satu usaha aja itu pusing banget pala saya Mas. Terus kalau Mas Wawan gimana tuh caranya ngurusin banyak karyawan, banyak brand, mikirin marketingnya, mikirin tadi perizinannya, finansialnya itu gimana Mas? Ya, Mas ngurus 3 orang, 5 orang, sama ngurus 500 orang sama. Oh iya Mas. Sama. Coba nih, jadi gini, kita membikinkan ada teori namanya teori delegasi. Kalau kita mau bikin usaha, kalau Mas mau bikin ini teman bos semuanya ya mau bikin usaha, kalau pinginnya kayak warung di pasar ya, kayak warung di pasar misalnya dia harus jualan, si pemilik ini harus ada. Kan ada kan gitu ya. Dan udah masih ratusan ribu orang sama melakukan seperti itu. Kenapa itu terjadi? Karena dia tidak percaya dengan orang lain. Satu pertama. Dia harus datang, kemudian jualan, terima duit, setor duit, beli belanja dan sebagainya. Itu maka akan menjadikan hal yang luar biasa sekali. Itu tidak ada sistem. Nah, masuklah ke situ. Kenapa mereka tidak bisa? Karena dia tidak bisa mendelegasikan. Dia tidak percaya kepada orang lain. Maka jika beliaunya yang punya warung ini kemudian sakit perut misalnya gitu, akhirnya tutup warung. Nggak jalan usahanya. Kalau dia mau umroh harus tutup dulu karena tidak ada delegasi. Maka teman-teman silakan bikin usaha dari nol dulu, kemudian lakukan scale up 10 karyawan, 20 karyawan. Yang paling utama adalah memberikan kepercayaan dan delegasi. Ada sistem manajemen yang bagus adalah menggunakan struktur organisasi yang bagus. Misalnya ada manajer, ada supervisor, ada leader, ada kru dan sebagainya. Itu bikinkan sistem alur Mas. Nah dari situ insya Allah yang ngurus keuangan ada sendiri, yang ngurus marketing ada sendiri, yang ngurus brand ada sendiri, yang ngurus produksi ada sendiri dan semuanya. Yang penting sebagai pemilik harus mengetahui. Apakah saya tahu semuanya? Ya tidak juga. Tapi yang penting saya tahu dulu. Setelah tahu, secara laba rugi seperti ini, benar atau tidak? Marketing saya tahu. Saya punya tim-tim. Nah, kepercayaan itu harus dimunculkan teman-teman semuanya untuk menuju scale up usaha. Kalau teman-teman cuma mau jual sendiri warung cuma 3 orang 5 orang ya monggo. Tidak akan scale up. Kenapa? Karena tadi dia tidak bisa memberikan delegasi. Tidak bisa memberikan sesuatu hal yang kepercayaan kepada orang lain. Karena dia takut. Nanti kalau saya buka rahasianya ini dia buka usaha sendiri. Nanti kalau saya beri ini dia melakukan ini sendiri, dia akan niru, dia ini sebagainya. Itu namanya tidak tauhidnya tidak kuat. Harus dikuatkan. Yakin saja dia bikin usaha sendiri, tim kita enggak apa-apa. Dia mau ini ya enggak apa-apa ditiru. Yang penting tadi yakinkan bahwa rezeki itu tidak akan tertukar. Berarti udah berapa outlet sekarang Mas? Kalau outletnya jadi kita gerak ya mobil. Gerak ya. Ada ratusan bahkan mendekati 1.000. Iya. Kalau nggak salah pakai motor atau? Motor ada, mobil ada. Mobil gitu. Stay di tempat ada. Kemudian gerak 2 jam di sini, 2 jam di tempat lain seperti itu. Apakah ini salah satu bentuk inovasi dari Mas Wawan dalam menghadapi pandemi Mas? Betul. Iya. Berarti berdampak sekali ya pandemi buat usaha kuliner. Boleh dong ceritain Mas ya. Dari yang lama-lama gimana tuh dampaknya sampai akhirnya menciptakan pizza apa ya ini Mas? Ini bagi teman-teman bos ya. Ada cerita usaha, cerita bahagia dan cerita sedih. Tapi selalu tangkaplah cerita yang positif. Cerita sedih itu jadikan pelajaran. Kalau saya jadikan pelajaran untuk menjadi kebaikan semuanya. Nah, pandemi awal saya itu di tahun 2019 harus menutup sekitar separuh dari outlet itu. Waktu itu kita belum ada bisa apa ya. Jadi ditutup lah outlet itu. Bayangkan karyawan kayak apa. Dan Masya Allah tabarakallah, kami selalu begini, saya tetap ke kantor. Saya tetap ke kantor dan ada ide-ide keluar. Awal keluarlah namanya bumbu ireng Yusan. Ternyata semua saya libatkan, kita jualan bumbu ireng Yusan di jalan konsep reseller. Dan alhamdulillah itu bisa nolong kita. Itu yang pertama. Kalau kita boleh ngomong bulan pertama, kedua saya harus menjual mobil Alphard saya hanya untuk bayar gaji. Itu di awal tahun 2019.
pada saat awal 2020 2019 ya. 20 ya pada di awal 2020 ya 20 di awal 2020 seperti itu berjalan. Tapi kita diselamatkan tadi. Prinsip seorang pengusaha harus yakin, harus berjalan terus, action terus. Begitu menghadapi hambatan, saya seperti membayangkan jika batu ditetesin air terus menerus dia akan bolong, ya kan, tuh Bang. Sama seperti usaha. Jika kita melakukan sesuatu hal terus pasti Allah kasih jalan. Betul Mas. Bulan Maret Lebaran ya, mau Lebaran itu kita penjualan bumbu yang usahanya ratusan ribu sebulan. Itu bisa untuk gaji karyawan. Bisa, alhamdulillah bisa untuk bayar hutang supplier. Kan sempat kena. Berjalannya itu apakah pandemi itu lancar-lancar saja? Enggak juga. PPKM hantamannya luar biasa. Wah, bulan Juli kemarin kena hantamannya luar biasa. Tapi kita keluarin bisa dengan niat tadi jualan di jalan-jalan, kemudian melibatkan teman-teman UMKM bekerja sama dengan kita, alhamdulillah berjalan. Terus kemudian kita libatkan tim kita sendiri. Di bulan Juli Agustus kita sudah mulai jualan sekitar November tahun lalu. Bulan Juli Agustus adalah penjualan terbesar kita. Padahal itu kan masa PPKM. Iya betul. Dan masa kita tidak bisa ngapa-ngapain. Tapi di Agustus itu malah menjadi yang paling tinggi. Kenapa? Karena kita jemput bola. Nah, kita datangi seperti itu. Itu yang Masya Allah tabarakallah menolong kita Mas. Maka teman-teman jika punya usaha jangan pernah menyerah dengan kegagalan sedikit pun. Apalagi gagal yang paling dalam. Saya punya prinsip ilmu yang sederhana, silakan teman-teman lakuin. Jika teman-teman gagal, cari per terbawah. Kemudian injek kenceng. Gitu. Kalau pernya itu belum kenceng, berarti teman-teman belum sampai mentok. Sampai mentok itu kegagalan sampai mentok, kemudian kita injek bareng-bareng, insya Allah akan masjid. Insya Allah Allah izinkan moga-moga kita termasuk di dalamnya. Amin ya robbal alamin. Dan mungkin sebenarnya tadi Mas Wawan sudah ngasih banyak sekali tips-tips, saran-saran ya. Boleh deh Mas ini terakhir kasih. Disimpulkan ya. Iya, boleh disimpulkan ya. Tips yang lain juga boleh ya. Buat teman-teman yang sedang berusaha di bidang kuliner, nggak hanya bidang kuliner aja ya, mungkin bidang apapun ya yang bisa diambil dari Mas Wawan, silakan Mas Wawan. Makasih teman-teman semuanya. Yang paling utama dalam bisnis kuliner ataupun bisnis apapun itu teman-teman boleh bermimpi besar ya, itu penting. Saya itu selalu orang yang bermimpi besar, tapi jangan terus mimpi, jangan terus membuat perencanaan terus. Tapi tanpa saya kayak tersindir. Plan mulu rencana. Lakukanlah FS terus, ini itu. Sudah keluar FS-nya, sudah tahu, tinggal eksekusi, enggak berani. Kenapa? Takut nanti keluar modal 100 juta, apa dapat untung 10 juta? Mikir. Oh ternyata untungnya 1 juta, berarti balik modalnya 100 tahun 1 bulan. Itu biasanya ketakutan yang berlebihan. Maka prinsipnya adalah teman-teman boleh merencanakan, teman-teman boleh membuat planning, schedule dan sebagainya, tetapi yang utama adalah action. Yang yang paling utama adalah berani action yang tercepat dulu, yang terkecil. Action. Pasti ada jalan dari Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman harus bisa melakukan evaluasi dan analisa terhadap usahanya. Mau menentukan usaha A, harus sebabnya kenapa. Mau menentukan usaha B, harus kenapa. Tadi yang paling penting adalah cari value added sebanyak-banyaknya. Kalau yang lain punya value added 5, teman-teman cari 10. Kalau saya punya prinsip di dunia kuliner, makan, istri saya menemukan resep ya, misalnya begitu. Saya harus makan setiap hari dan itu selama 20 hari. Kalau selama 3 hari sudah bosan, saya gagali dulu. Berarti ada bumbu yang tidak pas dan membuat kita bosan. Oke, terus yang terakhir, semuanya ini pasrahkan Mas. Ilmunya adalah pasrah. Kalau kita sudah punya mimpi, punya target sebagainya, kalau sudah melakukan action, sudah melakukan kinerja, sudah melakukan ini, ya udah pasrahin. Dan itu lakukan pasrah. Oh, insya Allah akan dikasih jalan. Dan doa. Nah, kemudian yang keempat, menolong orang. Kalau menolong orang pasti akan ditolong Allah. Itu dengan cara tenaga, sedekahnya, pikirannya, ataupun uangnya, ataupun harta bendanya, atau apapun. Itu kunci orang sukses. Kalau nolong pasti akan ditolong oleh Allah. Itu Mas. Luar biasa sekali. Terima kasih Mas Wawan sudah mau mengobrol-ngobrol sama kita. Mas Wawan ini menjadi salah satu penggerak roda ekonomi Indonesia nih dengan berbagai brand kulinernya ya kan. Dan juga menjadi pengusaha yang membuka banyak sekali lapangan kerja sekaligus membantu
orang-orang yang pengen makan enak yang selama ini mungkin harga terjangkau. Iya, makan enak yang mungkin itu kadang cuma di bayangan dia doang. Iya. Ya kan? Tapi dengan Mas Wawan bikin usaha yang enak tapi juga bisa dijangkau sama masyarakat kita ya, luar biasa ya. Terima kasih sekali lagi Mas Wawan sudah mau main-main di sini. Terima kasih sekali lagi buat teman bos yang sudah nonton Bosscast hari ini. Banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan dari Mas Wawan. Kita ketemu lagi di Bosscast berikutnya. Podcast buat bos dan juga calon bos. Persembahan dari Kementerian Investasi BKPM. Terima kasih Mas Wawan. Sama-sama. Sukses. Dadah.